Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat online, jumpa lagi di channel aku bersama aku Novi. Di video kita kali ini aku akan berbagi tutorial untuk sobat online semua, yaitu bagaimana cara mengajukan retur pengembalian barang dan dana di Shopee jika produk yang dipesan atau yang dibeli itu belum juga sampai di tangan pembeli hingga sampai lewat batas waktu pengiriman. Jadi jangan di skip ya, dan simak terus video ini supaya kalian tidak melewatkan setiap detail informasi yang akan aku sampaikan. Tapi sebelum kita mulai pada pembahasan di video tutorial kita kali ini, jangan lupa untuk like dan komen video aku, share juga ke semua medsos kamu, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku, serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya di channel ini. Dan aku juga sangat berterima kasih untuk sobat online yang sudah like video aku, dan juga sudah subscribe channel aku ini juga. Terima kasih banyak atas support kalian. Semoga kebaikan kalian menjadikan sebuah keberkahan. Oke, jadi bagi sobat online yang beli suatu produk di Shopee, tapi produk yang kamu pesan itu belum juga nyampe di alamat kamu, bahkan sampai sudah lewat dari batas waktu pengiriman pun barang yang kamu beli itu belum juga nyampe di kamu. Nah, buat kalian yang masih menunggu paket kamu itu, walaupun udah sampai lewat dari batas waktu pengiriman, tapi kamu masih sabar nih menunggu paket kamu tersebut hingga tiba di tangan kamu. Nah, itu kalian bisa coba untuk memperpanjang masa garansi pengiriman dan cari tahu keberadaan paket kamu tersebut dengan menanyakannya langsung ke kantor ekspedisi terkait. Tapi bagi kamu yang udah nggak sabar menunggu paket kamu yang nggak kunjung datang dan bahkan sudah lewat dari batas waktu pengiriman dan akhirnya kamu memutuskan untuk retur aja, maka kamu bisa coba untuk mengajukan retur pengembalian. Caranya gimana? Terus bukti apa yang nanti dilampirkan pada formulir pengajuan retur pengembalian di Shopee? Soalnya kan barang yang kita pesan itu nggak ada di tangan kita sebagai pembeli karena memang barangnya itu nggak nyampe-nyampe di alamat kita. Nah, maka dari itu kalian simak baik-baik ya tutorial aku ini dan jangan skip supaya kalian tidak melewatkan setiap detail informasi yang akan aku sampaikan di video ini. Oke, jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, langkah pertama yang harus kamu lakukan yaitu tentu saja langsung buka aplikasi Shopee-nya dan pastikan kamu sudah login ke dalam akun Shopee kamu itu ya. Lalu kita ke halaman saya. Oke, untuk mengajukan retur pengembalian karena produk tidak diterima alias belum juga nyampe di kamu, maka yang paling penting itu sebelum kamu mengajukan retur, pastikan itu merupakan pesanan terbaru ya. Maksudnya bukan merupakan produk pesanan kamu yang udah berbulan-bulan kamu nggak menerimanya. Jadi pastikan pesanan kamu itu merupakan orderan baru, belum lewat dari batas waktu penerimaan paket. Pokoknya produk pesanan kamu itu masih tersedia di halaman dikirim ini. Kalau status pesanan produk kamu itu udah hilang, nggak ada di dalam menu dikirim ini, maka akan sulit untuk mengajukan retur, bahkan udah nggak bisa untuk diretur. Oke, karena produk yang mau diretur ini masih ada di sini, masih tersedia di halaman dikirim ini, maka kita bisa langsung klik tombol pengembalian barang dan dana ini. Tapi sebelum aku klik tombol pengembalian barang dan dana ini, aku mau kasih lihat dulu status pengirimannya dan rincian total pesanannya. Karena aku mau pastikan ke kalian kalau nanti dana yang akan dikembalikan oleh Shopee itu 100% akan diretur ke pembeli. Aku klik di produknya dulu ya. Nah, ini dia. Di sini estimasi tanggal pesanan sampai itu seharusnya di tanggal 22 Agustus, tapi pada status pengirimannya ini di tanggal 23 Agustus itu masih nggak ada pergerakan dan udah lewat dari batas maksimal pengiriman. Dan karena produknya nggak nyampe-nyampe, jadi terpaksa kita ajukan retur. Tapi buat kalian yang masih sabar menunggu paket kamu sampai diterima walaupun telat, itu nggak apa-apa. Tapi kamu harus benar-benar bisa memastikan bahwa paket kamu itu sebenarnya masih sedang dalam proses dikirim ke alamat kamu. Jangan sampai udah lewat batas waktu pengiriman paket, udah lewat juga batas garansi pengirimannya, tapi ujung-ujungnya paket kamu belum nyampe juga. Terus pas akhirnya kamu mau mengajukan retur malah udah nggak bisa lagi karena kesempatan
catatan permintaan pengajuan returnya sudah kadaluarsa dan status pesanan kamu itu juga telah dinyatakan selesai oleh Shopee. Jadi bagi kalian yang mau menunggu paketnya hingga sampai di kamu walaupun telat, sebaiknya ada usaha yang kamu lakukan, yaitu kamu bisa coba menanyakan keberadaan paket kamu tersebut langsung di kantor ekspedisi terkait di kota kamu. Kalau paket kamu itu dikirim oleh SPX, maka kamu bisa tanyakan di kantor ekspedisi Shopee Express. Kalau paket kamu itu yang ngirim JNT, maka kamu bisa tanyakan paket kamu tersebut di kantor JNT. Kayak gitu ya, pokoknya harus sesuai dengan ekspedisinya. Untuk menanyakan keberadaan paket, dulu juga sudah pernah aku share gimana caranya. Kalian bisa tonton di video aku yang ini. Dan untuk melihat rincian total pesanannya, kita scroll ke bawah. Nah, kita klik di sini. Ini dia rincian total pesanannya. Untuk produk yang dipesan hanya satu dan yang dikembalikan ya cuma satu ini aja, maka kayak koin Shopee yang kamu gunakan, sisa biaya ongkir, biaya penanganan, dan biaya layanan, itu nanti kalau pengajuan retur pengembalian disetujui oleh Shopee, maka tidak hanya harga barang yang akan dikembalikan dananya ke pembeli, tapi rincian lainnya yang telah kamu bayar ini juga akan dikembalikan semuanya 100% ke pembeli yang mengajukan retur. Tapi kalau misalnya pesanan yang kamu order di awal itu ada beberapa barang, terus yang kamu ajukan retur itu cuma satu atau sebagian, maka rincian biaya lainnya di luar harga barang itu nggak semua dikembalikan 100% ke pembeli, melainkan rincian biaya lainnya tersebut jumlahnya akan dibagi berdasarkan berapa banyak barang yang kamu order sebelumnya itu. Kurang lebih hitungannya itu seperti yang sudah pernah aku bahas di video aku yang ini. Oke, jadi kayak gitu ya penjelasan mengenai status pengiriman dan rincian total pesanan. Oke, kita lanjut di pengajuan retur pengembalian karena produk tidak sampai. Untuk mengajukan retur pengembalian, kalian bisa klik tombol pengembalian barang dan dana yang ada di sini tadi, ataupun mau klik tombol pengembalian barang dan dana yang di sini juga bisa. Bebas mau yang mana karena keduanya sama saja. Oke, lalu di opsi pilihan masalah ini, kita pilih yang ini, yaitu saya tidak menerima sebagian atau semua pesanan. Karena kendala yang kita alami itu, kita sama sekali tidak menerima produk yang kita pesan lewat dari batas pengiriman yang ditentukan. Nah, ini dia formulir pengajuan retur pengembalian yang harus kita isi. Pada bagian alasan ini, kita klik. Karena kendala yang kita alami itu semua produk yang kita pesan sama sekali tidak sampai, maka kita pilih alasan yang ini, yaitu pesanan tidak sampai. Untuk alasan yang ini, itu gunanya untuk apa? Kalian bisa cek di video aku yang ini. Oke, kita klik konfirmasi. Nah, ini solusi yang diberikan Shopee adalah pengembalian dana tanpa pengembalian barang. Ini jumlah pengembalian dananya, kalian bisa cek rincian totalnya di sini. Jika pembelian sebelumnya itu kalian bayarnya pakai Shopee, maka dana pengembaliannya juga akan dicairkan Shopee ke dalam saldo Shopee pembeli. Lalu jika pembelian sebelumnya itu kalian juga bayar pakai koin Shopee kamu, maka koin Shopee yang kamu pakai itu juga akan dikembalikan ke dalam saldo koin Shopee kamu tersebut. Lalu sampaikan detail alasan mengenai kenapa kamu mengajukan retur pengembalian pada produk tersebut. Kalian jabarkan di sini. Oke, untuk mengajukan retur pengembalian karena produk tidak sampai, ini tampilan terbarunya itu tidak ada menu untuk melampirkan bukti foto dan video. Jadi kita cukup menjelaskan alasan detailnya aja di sini. Tapi kalau punya kamu tetap ada menu untuk melampirkan bukti foto dan video, maka itu bisa kalian kosongi aja, atau bisa juga kamu lampirkan bukti berupa screenshot dari status pengiriman paketnya dan juga bukti screenshot yang terdapat tanggal estimasi paket sampai. Oke, selanjutnya yaitu pada email ini kalian isikan email kamu yang aktif. Jika formulir ini sudah kamu isi semua, maka langsung aja kita kirim. Oke, formulir pengajuan retur pengembalian sudah dikirim dan sedang langsung diproses ditinjau oleh tim Shopee. Waktu peninjauannya cukup lama, paling lambat waktunya kapan itu akan tertera di sini. Prosesnya bisa lebih cepat atau bahkan bisa lebih lambat. Kalian tunggu saja dan coba setiap harinya rutin cek di riwayat transaksi pada Shopee kamu. Jika pengembalian dananya itu tadi dinyatakan dikembalikannya di Shopee. Kalau pengembalian dananya itu tadi dinyatakan dikembalikan di rekening bank kamu, maka kamu bisa cek di mutasi riwayat transaksi pada rekening bank kamu tersebut. Tapi tetap sabar dulu ya kalau kamu belum juga menerima dana pengembaliannya. Karena seperti yang aku sampaikan tadi bahwa prosesnya bisa cepat atau bahkan bisa lebih lambat juga. Di sini kan ada batas tanggal dan jamnya. Nah, kalau ternyata di tanggal dan jam yang tertera di sini itu belum juga ada dana pengembalian yang masuk, maka kalian bisa tunggu keesokan harinya
returnya atau lewat dari batas tanggal yang tertera di sini. Tapi kalau misalnya ternyata tetap belum ada juga dana pengembalian yang masuk, maka kalian bisa coba tanyakan langsung kendala tersebut ke pihak Shopee melalui chat dengan agen Shopee di aplikasi Shopee. The next day. Oke, jadi setelah kamu mengajukan retur pengembalian, terus misalnya sehari atau beberapa hari setelah kamu mengirimkan formulir pengajuan retur pengembalian, tiba-tiba paket yang kamu ajukan retur itu akhirnya nyampe di kamu, bahkan sebelum kamu menerima keputusan pengembalian dana retur dari Shopee, maka status pengajuan retur kamu tersebut itu akan otomatis dibatalkan oleh Shopee. Seperti yang kita alami di sini, ini paket yang diajukan retur itu tiba-tiba aja besoknya datang, dan alhamdulillahnya nyampenya itu sebelum dana returnya dikembalikan oleh Shopee ke pembeli. Jadi pengajuan retur pengembalian yang telah kita kirim kemarin itu otomatis langsung dibatalkan oleh Shopee karena kurir yang mengantarkan paketnya sudah mengkonfirmasi bahwa paketnya telah sampai di alamat pembeli, dan kurir juga telah melampirkan bukti foto bahwa paket telah diterima pembeli, sehingga status pesanannya akan otomatis dinyatakan selesai oleh Shopee. Tapi misalnya kalau kamu sudah menerima pengembalian dana retur dari Shopee, terus dalam waktu beberapa hari ke depan, paket yang kamu ajukan retur itu tiba-tiba datang nyampe di kamu, nah itu gimana? Padahal kan kamu sudah menerima dana pengembaliannya dari Shopee. Nah, jika terjadi hal seperti itu, maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita juga tidak merugikan si penjualnya. Dana retur kan sudah dikembalikan ke kamu, terus paketnya ternyata tiba-tiba juga nyampe di kamu. Ya paling nggak kita juga ikut bertanggung jawab untuk mengembalikan salah satu haknya seller. Entah kita mau mengembalikan barangnya yang baru nyampe itu ke seller, atau kita juga bisa kembalikan uang dari harga produknya itu ke seller. Kita bisa pilih salah satu dari kedua opsi tersebut. Kalau kamu mau mengembalikan produknya ke seller, maka sewaktu kurir datang untuk mengantarkan produknya, itu bisa kamu langsung tolak supaya kurir bisa langsung meretur, mengirimkan paketnya tersebut kembali ke alamat penjual. Nah, itu tadi cara yang pertama. Terus cara yang kedua untuk mengembalikan produknya ke seller, yaitu kalian juga bisa terima dulu paketnya itu, terus kalian kabari si seller melalui chat penjual di aplikasi Shopee untuk langkah selanjutnya. Jadi seller mungkin akan memberikan alamat mereka supaya kamu bisa mengirimkan produk tersebut kembali ke mereka. Untuk ongkirnya bagaimana? Kalian bisa diskusikan dengan penjual tersebut, atau kalian juga bisa mengirimkannya menggunakan ekspedisi JNT, karena mengirimkan produk menggunakan ekspedisi JNT itu bisa bayar ongkir di tempat. Oke, itu tadi cara pengembalian produknya. Selain opsi solusi pengembalian produk ke seller, kalian juga bisa pilih opsi solusi pengembalian dana ke penjual. Jadi ketika paketnya yang telat itu baru kamu terima, dan sebelumnya kamu juga sudah menerima pengembalian dana returnya dari Shopee. Nah, kalau kamu memilih untuk menerima produknya, maka kamu bisa mengembalikan dana atau uang seharga produknya itu ke penjual. Caranya yaitu saat paketnya itu sudah kamu terima, kamu bisa langsung menghubungi seller melalui chat penjual di aplikasi Shopee, sampaikan bahwa kamu akan mengirimkan kembali dana seharga produk yang kamu beli itu ke mereka melalui transfer dana ke Shopee mereka. Kenapa harus konfirmasi dulu ke penjual? Supaya penjual tahu bagaimana status atau nasib produk mereka yang sebelumnya telah berhasil diajukan retur oleh pembeli dan sudah disetujui oleh Shopee. Dan agar penjual juga tahu niat baik kamu yang mau tetap membayar harga produk yang akhirnya telah sampai di kamu itu. Sehingga seller bisa tahu kalau ada dana kiriman uang masuk di saldo Shopee mereka itu berasal dari kita yang telah menerima paketnya tersebut dan mau bertanggung jawab untuk membayar harga barang yang kita beli itu. Nah, jadi seperti itulah pembahasan pada video tutorial kita kali ini. Semoga setiap informasi dan penjelasan yang telah aku sampaikan, semoga kalian bisa paham ya, dan semoga bisa bermanfaat untuk sobat online semua. Untuk tutorial lainnya mengenai pembahasan retur pengembalian barang dan dana di Shopee, bisa kalian temukan video-videonya di playlist aku yang ini pada channel aku ini. Jangan lupa untuk like, comment, and share video aku, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku, serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya di channel ini. So thank you for watching and see you on my next video. Wassalamualaikum.